selalu kita temukan kata-kata khalidina fiha abada. Bapak Ibu tahu makna abada? Abada itu nggak akan ada lagi air mata, nggak akan ada lagi kesusahan, nggak akan ada lagi keletihan, nggak akan ada lagi masalah, nggak akan ada lagi galau dan lain sebagainya, nggak ada. Semua hidup selama-lamanya dan yang tua akan jadi belia lagi seperti ratunya bidadari. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Amin. Akhir dari semua Bapak Ibu, al-amalu bihi, beramal atas apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Ketika Allah perintahkan kita sholat, jaga sholat baik-baik. Kemudian ketika Allah perintahkan kita puasa. Kemudian Allah perintahkan kita zakat, haji jika sudah mampu, haji jika mampu. Sebelum kemudian kita kembali meninggalkan dunia ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita pindah diskusi selanjutnya. Bapak Ibu, kaca yang pertama ini peran seorang ayah atau peran seorang lelaki dalam menulis Al-Quran. Kita jelaskan mushaf yang pertama dulu. Bu. Boleh. Mushaf yang pertama Bapak Ibu ini ditulis oleh seorang lelaki namanya Hafidz Usman Al-Burduri. Dia berkebangsaan Turki, Bapak dan Ibu sekalian. Dia menulis Al-Quran dengan tangannya sendiri sebanyak 106 Al-Quran. Jadi 30 juz itu ditulis sebanyak 106 Al-Quran dengan tangannya sendiri. Bapak Ibu, sekarang kalau mau menulis bolpen udah ada tintanya ya. Dulu Bapak Ibu, tinta di mangkok sendiri, kemudian batangan kayu sendiri. Untuk menulis huruf demi huruf itu dicelupin dulu batangan kayunya di dalam tinta, baru kemudian bisa menyusun huruf demi huruf, surat demi surat, ayat demi ayat dan lain sebagainya. Hafidz Usman Al-Burduri menulis mushaf sebanyak 106 mushaf Al-Quran dalam hidupnya, dan luar biasanya dia wafat dan meninggal dunia ketika menulis Al-Quran yang ke-107, berhenti di surat Yusuf ayat 12, bunyinya arsilhu ma'ana godan yarta wa yal'ab. Kemudian batangan kayu itu jatuh dan dia meninggal di atas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Akhir yang indah sekali. Bapak Ibu sekalian, di depan saya namanya Haji Muhammad. Haji Muhammad ini menulis Al-Quran di dalam Masjid Nabawi, semua tiga-tiganya ya, 3 mushaf Al-Quran di dalam Masjid Nabawi. Tiga-tiganya diselesaikan di dalam Masjid Nabawi 200 tahun yang lalu. Bapak Ibu udah ke Madinah ya? Bagaimana rasanya Masjid Nabawi? Dingin ya? Lama-lama beku di dalam. Bapak Ibu, 200 tahun yang lalu panasnya luar biasa. Lantainya nggak seperti sekarang. Minum air zam-zam itu nggak bisa milih saat itu mana yang dingin banget, mana yang enggak. Semua panas, apalagi di Mekah dan Madinah itu ketika datang musim panas itu seolah seperti kita berdiri di depan api. Bapak Ibu kalau berdiri di depan api bernafas nggak sanggup ya, pasti menjauh, seperti itulah. Anginnya panas dan lain sebagainya. Tapi luar biasa Haji Muhammad bisa betah dalam Masjid Nabawi menulis 3 mushaf Al-Quran. Kemudian selanjutnya namanya Hamdullah Al-Almasi. Dia menulis Al-Quran sebanyak 47 mushaf Al-Quran dalam hidupnya. Kemudian di mushaf selanjutnya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Peran seorang lelaki selain ayat Al-Quran yang dia tulis, ornamennya dia berikan campur dengan tinta emas. Para ulama selain menulis Al-Quran dengan tulisan miring, dia jelaskan tafsir Al-Quran itu sendiri. Kemudian dengan tafsir Jalalain, ilmu qiraat, dan kemudian bahasa Persia, dia maknai Al-Quran itu. Ini peran seorang lelaki. Kita pindah di kaca selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian. Ini peran seorang wanita, dia berkebangsaan Pakistan. Namanya Nasim Akhtar. Dia menulis sekali lagi bukan dengan pulpen atau tinta, dia menyulam. Lebih dari 32 tahun. Luar biasanya, Nasim Akhtar setiap kali dia ingin menyulam setiap harinya, dia nggak akan mulai menyulam kecuali dalam kondisi berwudu bersuci, karena yang dia sulam adalah kitab suci. Dan luar biasanya setiap selesai satu ayat dia nggak akan berpindah ke ayat selanjutnya kecuali ayat yang baru dia selesaikan itu dia pahami maknanya, tadaburi tafsirnya, dan renungi dalam apa pesan Allah yang Allah pesankan di dalam ayat itu untuknya. Luar biasa. 32 tahun melelahkan dan berhentikan. Bapak Ibu, ini karung ya, kain ya, mirip-mirip karung. Ini ada 10 buku. Satu buku begini isinya 3 juz, 9-nya kita letakkan di museum di Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu, ini karung kain kalau kita bentangkan 30 juz itu panjangnya lebih dari 300 meter Bapak dan Ibu sekalian. Dan benang yang dia gunakan selama 32 tahun, 30 juz kalau diurai panjang itu panjangnya lebih dari 25.000 meter. Masya Allah. Bapak Ibu pengen gak seperti Nasim Akhtar? Mustahil 32 tahun. Tapi Bapak Ibu, luar biasanya Bapak Ibu bisa mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh Nasim Akhtar. Bapak Ibu mau? Baik.
Maka Bapak Ibu sekalian, di samping kita di kaca terakhir kita letakkan semua ini Al-Quran terjemahan Mujamak Malik Fahad. Jadi di Madinah itu kemarin sempat berkunjung ke museum Al-Quran, percetakan Al-Quran? Enggak ya? Kalau Bapak Ibu, di dalam percetakan Al-Quran itu Al-Quran dicetak kemudian diterjemahkan lebih dari 60 bahasa dunia. Salah satunya bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kemudian percetakan Al-Quran di Madinah memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin mewakafkan Al-Quran di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, satu atau dua saja. Percetakan Al-Quran memberikan kesempatan dan memilihkan mushaf yang kecil itu dua, yang hijau satu yang biru, dan kemudian yang besar itu cuma ada warna biru. Ini yang bisa Bapak Ibu wakafkan. Tapi perhatikan Bapak Ibu sekalian, banyak sekali mushaf kalau Bapak Ibu masuk ke Masjidil Haram ya, tapi tidak semua bertanda hologram. Bapak Ibu tahu hologram? Pernah lihat uang nerawang itu gambar presiden tersembunyi di dalamnya? Nah itu. Hati-hati ketika membeli mushaf Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, ketika Al-Quran Bapak Ibu nggak ada hologramnya, kemudian nggak ada stempel dan ornamen biru yang ada di dalam mushaf yang warna biru yang nanti saya jelaskan, itu minimal 2 hari Bapak Ibu sekalian, Al-Quran Bapak Ibu akan disortir, ditarik dan dimasukkan ke dalam gudang dan nggak dibaca, nggak tahu statusnya nanti seperti apa. Sayang sekali Bapak Ibu, kita sudah niatkan untuk wakaf, lebih-lebih di atas tanah haram ini. Bapak Ibu, tanah haram ini ada batas-batas wilayahnya. Siapapun yang beribadah di atas tanah ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kali sholat di Masjidil Haram itu berbanding 100.000 kali sholat di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Apalagi membaca Al-Quran, dan yang dibaca itu adalah wakaf dari Bapak dan Ibu sekalian. Sayang sekali, niat Bapak Ibu sudah untuk wakaf, ternyata nggak sampai niatnya. Kenapa? Karena Al-Qurannya ditarik dan nggak dibaca sama sekali oleh orang-orang yang datang. Bayangkan berapa juta manusia orang yang datang di sana ini setiap tahunnya, dan berapa pahala yang Bapak Ibu bawa. Sekalipun jasad Bapak Ibu sudah nggak di atas tanah haram, tapi pahala Bapak Ibu terus mengalir sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah meninggalkan tanah haram ini Bapak Ibu kecuali menanam investasi biar berbuah dan nanti hasilnya itu kita petik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, kita buka pameran ini sudah 3 minggu, yang berkunjung sudah lebih dari 8.000 jamaah Indonesia. Semua didominasi oleh orang-orang Indonesia. Tapi banyak sekali mereka yang menyesal saat membeli Al-Quran, mereka nggak ngecek apakah Al-Quran itu sudah program resmi dari percetakan Mujamak Malik Fahad di Madinah atau tidak. Maka kemudian mereka menanyakan hal itu, maka tujuan kita menyampaikan informasi ini biar Bapak Ibu ketika membeli Al-Quran tahu mana yang asli dan mana yang bukan. Mari Bapak Ibu sekalian kita kenalan dengan mushaf yang asli. Itu ya. Oh itu. Kelihatan ya? Hati-hati beli, kemudian kita ada stempel dan angka cetakan. Jelas ya? Iya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Bapak Ibu sudah terima informasi ini. Hati-hati ketika beli. Yang luar biasa ada pesan dari teman-teman. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin beli di sini, ahlan sahalan, saya bisa terjemahkan dan nanti Bapak Ibu bisa milih mau wakaf Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kita ada petugas yang mengantarkan. Kalau Bapak Ibu ingin bawa sendiri juga bisa. Satunya ini tadinya 40 real, kemudian kita lagi ada pameran 35 real. Bagusnya beli 3, 100 real, pas 5 real kita hapus. Silakan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya Andas, Masuk ya. Mohon maaf jika ada salah, itu datang dari saya sendiri. Jika ada benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.